sahabat lansia, sahabat senior, dimanapun kalian berada. Senang sekali saya dapat bertemu kembali dengan kalian. Kali ini mari kita pikirkan satu hubungan, yaitu yang pasti ada di dalam keluarga kita, yaitu hubungan antara mertua dan menantu. Saudara-saudara, kita semua yang adalah seorang mertua pasti mendambakan satu hubungan yang harmonis, yang baik, yang menyenangkan dengan menantu-menantu kita. Saya ditanya oleh beberapa orang teman saya, bagaimana hubunganmu sebagai mertua dengan menantu-menantumu? Saya menjawab, oleh karena anugerah kemurahan Tuhan, saya memiliki 3 orang menantu. 2 menantu perempuan dan 1 menantu laki-laki. Hubungan kami sebagai mertua dan menantu, ya kalau saya nilai sangat bersyukur saya kepada Tuhan. Sebab hubungan kami baik-baik saja. Saudara-saudara, saya baru saja tinggal serumah dengan anak dan menantu saya. Di usia lanjut saya yang hampir 82 tahun ini, sekarang saya tinggal bersama dengan putra dan menantu saya. Mereka tadinya di Jakarta, tapi oleh karena dapat pekerjaan di Surabaya, mereka sekarang tinggal bersama dengan saya. Saya bersyukur karena hubungan kami boleh dibilang sangat-sangat baik. Saya balik bertanya kepada teman saya, "Lah kalau kamu sebagai mama mertua, bagaimana hubunganmu dengan menantu-menantumu?" Teman saya menjawab, "Wah, kalau aku fine-fine aja. Masalahnya anakku 3 perempuan. Dan mereka semua sudah berumah tangga sendiri. Mereka hidup dengan baik. Dan menantu-menantu laki-lakiku, they are very fine gentlemen. Jadi ya nggak ada masalah. It's okay." Lalu saya tanya lagi pada teman saya yang lain, "Dan bagaimana dengan kamu?" "Ya, saya mesti belajar. Banyak belajar untuk bisa menyesuaikan hubungan sebagai mertua dengan menantu." Mengapa? Ya, ada banyak hal yang memang bisa menjadi pemicu sehingga hubungan antara mertua dan menantu itu menjadi tidak baik. Saudara-saudara, memang hubungan antara mertua dan menantu menurut Bapak Pendeta Paul Gunadi bisa menjadi hubungan berduri. Satu relasi yang menyakitkan kedua belah pihak. Karena apa? Karena ada kesalahpahaman, misunderstanding, bahkan bisa menuju kepada konflik. Nah, saudara, seperti tadi kata teman saya, kalau kita tidak serumah, kita cuma visit saja. Baik menantu kita visit ke rumah kita atau kita visit ke rumah menantu, frekuensi dari terjadinya misunderstanding dan konflik bisa diminimalisir. Tetapi kalau tinggal serumah, nah ini bisa terjadi banyak hal yang memicu terjadinya kesalahpahaman dan hubungan yang menyakitkan itu. Nah sekarang saudara, mari kita pikirkan bersama-sama, mengapa kok bisa serumah mertua dengan menantu? Wah, itu pasti ada banyak sebabnya, saudara. Pada zaman sekarang, ketika anak-anak mempunyai pekerjaan yang baik, mempunyai usaha yang baik, mungkin mereka mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga sebelum menikah, mereka sudah punya rumah sendiri. Nah, sehingga mereka tidak tinggal bersama dengan kita. Menantu dan mertua ya cuma datang sebagai ya visit lah, ya saling mengunjungi, tapi tidak tinggal serumah. Tapi ada sebabnya, misalnya karena keadaan yang memaksa, belum mampu punya rumah sendiri, sedangkan di rumah orang tua ada banyak ruangan, ya. Lalu
orang tua menyampaikan kepada anak-anak, daripada kamu kontrak atau ngekos, sudah tinggal bersama dengan papa mama di sini. Saudara-saudara, itu harus dimulai dengan kesepakatan. Pasangan ini harus sepakat, memang mau tinggal bersama papa mama mertua. Baik itu papa mama perempuan maupun papa mama laki-laki. Karena menantu yang tinggal di rumah mertua bisa merasa bahwa dia cuma tamu. Ini kan bukan rumahku. Ya, aku harus tahu diri. Aku harus ya lebih berhati-hati, tidak sakarepku sendiri. Tetapi kesepakatan itu sangat penting, saudara. Jadi baik mertua dengan tangan terbuka menerima anak-anak yang masuk, maupun anak-anak yang masuk itu memang mau tinggal bersama dengan mertua. Saudara, jangan sampai ada yang memaksa. Misalnya ada, saya tidak tahu, tapi ini bisa menjadi satu budaya ya, culture. Wah, kalau saya punya anak laki pertama atau anak laki paling kecil, nanti kalau saya sudah tua mesti tinggal bersama saya. Nah, itu pemaksaan. Kalau tidak ada kesepakatan, saudara, kemungkinan hal-hal itu bisa menjadi pemicu terjadinya konflik. Nah, sebaliknya, saudara, orang tua bisa ikut anak loh. Nah, kalau orang tua karena satu dan lain hal harus ikut anak, juga harus ada kesepakatan. Anak, pasangan, anak dan menantu mesti sepakat menerima kehadiran orang tua itu di rumah. Tidak boleh juga memaksa, tidak boleh mengatakan, dulu kamu kecil, aku lahirkan, sekarang aku sudah tua, ya aku mesti melok kamu. Ya tidak bisa begitu, saudara. Ini bisa menjadi pemicu banyak masalah, saudara. Apalagi kalau anaknya tidak cuma satu, lalu mau ikut anak A saja, tidak mau ikut anak yang B, C, D, E, tidak mau. Waduh, ini bisa menjadi masalah. Saudara, apa kata Alkitab sebenarnya tentang orang yang menikah? Di kitab Kejadian pasal 2 ayat 24 dikatakan, karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka bukan lagi dua tapi sudah menjadi satu daging. Ini kata-kata firman Tuhan. Jadi sebaiknya ketika anak kita menikah, itu berarti anak laki-laki meninggalkan papa mamanya. Oh, tidak berarti terus putus hubungan, bukan begitu. Tapi mereka diberi oleh Tuhan kesempatan untuk membangun keluarga mereka sendiri. Berjuang bersama-sama menghadapi tantangan kehidupan ini. Menyelesaikan masalah-masalah kehidupan ini bersama-sama. Tidak diintervensi oleh orang tua. Menjadi betul-betul mandiri sebagai satu pasangan tadi. Jadi itu yang dikatakan firman Tuhan. Kalau anak itu menikah sebaiknya bisa berumah tangga sendiri. Tapi tidak berarti tidak peduli loh sama orang tua. Tetap harus hormat pada orang tua. Tetap harus mengasihi orang tua. Tetap harus peduli dan memelihara orang tua. Karena apa, saudara? Di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6, saya mau membacakan bagi saudara-saudara Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan sebagai berikut. Efesus pasal 6 ayat 2 dan ketiga. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini adalah janji dan perintah dari Tuhan. Jadi anak-anak yang menikah, membangun keluarga sendiri sebisa-bisanya harus bisa membangun keluarga sendiri. Ya itu tadi, papa mama sendiri, anak-anak sendiri. Tapi
Tapi kalau oleh karena satu dan lain hal terpaksa masuk di dalam keluarganya papa mama, rumahnya papa mama, atau papa mama harus ikut anak, maka harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi hubungan antara suami istri ini melebihi sebetulnya daripada hubungan orang tua dengan anak. Karena jikalau ada konflik antara mertua dengan menantu, itu bisa berimbas kepada hubungan anak dan pasangannya. Dan itu tidak kita inginkan, bukan? Nah, saudara-saudara, sekarang kalau tinggal serumah ya, karena berbagai-bagai alasan seperti itu, bagaimana sikap dari mertua dan dari menantu? Apa kira-kira yang bisa menjadi pemicu terjadinya salah mengerti, terjadinya pemicu konflik kalau tinggal bersama? Ya saudara, namanya tinggal dengan mertua ya. Menantu bisa merasa, wah saya ini si tamu di rumahnya papa mama ini. Ini kan bukan rumahku, rumahnya papa mama mertua. Ya saya harus lebih hati-hati, saya tidak boleh karepe sendiri. Maka kita sebagai mertua harus menyambut kedatangan anak dan menantu kita dan menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga kita. Bukan orang luar, saudara. Bukan orang asing, bukan tamu, tapi sebagai bagian dari keluarga. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau papa mama mertua ikut mereka, menganggap mereka sebagai papa mamanya juga, bukan tamu, bukan orang asing, ya, tetapi orang tua yang layak dihormati dan dihargai. Saudara, kira-kira apa ya pemicunya ya kalau kumpul bersama? Ya, namanya ketika orang punya menantu, mertua punya harapan. Menantu juga punya harapan terhadap orang tua. Mertua. Seringkali pemicunya itu karena harapan-harapan yang kita harapkan itu tidak terwujud. Seorang teman saya berkata, ya saya itu mengharapkan mantuku yang perempuan ini nek bangun yo jangan siang-siang toh. Yo bangun sing pagi, terus ya ayo melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Tapi realitanya menantu perempuannya kalau bangun itu agak siang. Ya, dan itu sudah menjadi masalah bagi mertua itu. Yang kedua adalah juga ketika baru bangun itu yang dipegang ini HP. Bukannya ketika lihat mamanya itu memberi salam, ma apa ma hari ini mau masak apa? Enggak, yang dipegang langsung HP. Itu sudah membuat perasaan kurang senang di dalam hati seorang mertua. Tetapi menegur dengan terang-terangan juga tidak berani, saudara. Takut menimbulkan konflik. Tapi kalau tidak ditegur, kok ya mangkel hati. Ini masalah-masalah yang sering terjadi. Saudara, memang ada satu gap ya, satu kesenjangan generasi. Anak-anak zaman sekarang dengan anak-anak waktu kita jadi menantu mungkin lain ya. Dengan sekarang kita jadi mertua. Ini kita mesti belajar menerima sebagai mertua. Selama anak kita dengan istrinya baik, maka kita bisa memberitahu anak kita apa yang ada di dalam perasaan kita. Jadi saya berpikir, saudara, kalau kita mau menegur, jangan langsung ya menegur menantu, tapi ngomong dengan anak. Dan saya berharap dari anak yang menerima masukan dari mamanya, jangan ya apa yang disampaikan mama langsung disampaikan pada istri. Lah itu namanya jadi pemicu pertengkaran. Ya harus bisa memilah dan menyampaikannya dengan baik. Saya beri contoh ya. Mantu laki-laki masuk ke dalam rumah mertua. Hawanya panas bukan main seperti ini. Maka
menantu laki-laki itu bilang sama istrinya, waduh nek iki rumahku dewe, aku wis gak mau pakai baju, aku mau ote-ote ya, pokoknya telanjang dada. Tapi lah ini rumahnya papa mama, lah ini aku nanti kayak gitu, mamamu bisa gak karu-karuan. Saya bersyukur diceritai begitu sama teman saya, kalau mantunya itu ya masih memikirkan dia supaya dia ndak risih. Tapi seandainya mantunya itu wis pokoknya rumah mama ya rumahku, aku sekarang kongkepen kok, ya wis aku ndak pakai baju, terus dia papasan sama mamanya ya mungkin kaget saudara. Nah ini bisa menjadi pemicu hal-hal yang seperti ini, bukan hal-hal besar sebenarnya, tetapi sering kali ini menjadi misunderstanding. Nah kalau anak kita kemudian kita punya cucu tinggal bersama kita. Nah saya terus terang, saya sendiri juga oma. Saya punya kecenderungan sebagai oma itu memanjakan cucu saya. Saya masih ingat sekali waktu saya ngajak cucu saya pergi. Anak saya bilang ini, "Ma, Bu macam-macam loh ya. Mas yo cinta mbak anak itu bu ngerusak tatanan. Tidak boleh makan ini, tidak boleh dibeli ini, tidak boleh dibeli ini. Soalnya nek dibeli ini batuk, tidak karuan." Nah, emak ini pergi dengan cucu, dan cucu itu ya pinter, saudara. Cucu itu akan bilang, "Mak, nek ini tidak boleh mbak mama, ini tidak boleh mbak papa. Sekarang ada papa mama, beli ya mak ya." Saudara, bagaimana sikap saudara dan saya sebagai mertua, sebagai emak? Hati kita kepingin, wah ya mek titik aja. Hati-hati saudara, jangan rusak tatanan yang sudah diatur. Di dalam mendidik anak, saudara dan saya sebagai mertua tidak punya loh hak untuk dulu mama kok dia tidak apa-apa sih. Ya itu dulu mama, tapi sekarang kan ini cucu. Kita harus juga tahu diri. Saudara, ini bisa menjadi pemicu dari berbagai misunderstanding, salah ngerti, karena kita tinggal serumah. Saudara, apalagi kira-kira yang bisa menjadi pemicu? Ya kebiasaan-kebiasaan yang ya kita kan menantu ini kan tidak kita dari kecil, kan kita tahunya dia sudah terbentuk personality-nya. Jadi kebiasaan dia dan kebiasaan kita bisa berlawanan. Mertuanya ini orang yang teliti, tertib, rajin, semua itu tertata dengan baik. Nah menantu ini agak amburadul, wah ini juga bisa create problem saudara. Lalu kalau menantunya pergi kerja, mertuanya masuk ke dalam kamar, waduh terus ya apa-apa mesti dikomunikasikan, bukan maunya kita sendiri. Ini kira-kira sebab-sebab pemicu di dalam pertengkaran dan konflik. Mungkin saudara-saudara bisa cerita kepada saya atau kepada saudara-saudara yang lain. Kehidupan saudara sebagai mertua dengan menantu. Ya, saya cuma mengerti seperti itu karena saya sebetulnya tidak pernah bertengkar, jadi tidak tahu saudara ya. Tapi yang saya tahu itu dulu saya dibilangi gitu sama anak saya, jangan ikut-ikut dalam mendidik anak karena pola asuh kita itu tidak sama. Saudara, mungkin sampai di sini dulu ya video saya. Di dalam video yang akan datang, mari kita mencari solusinya. Bagaimana ya kalau sampai terjadi satu salah paham, apa yang mesti dilakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Ya. Dan kepada anak-anak saya berpesan, hormatilah orang tuamu karena ada janji tadi loh. Janjinya itu supaya kamu katanya apa? Berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati saudara semua. Bye-bye.